Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustari Anissa Johni, NIM 25202137 dari kelas 6D Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer dari UIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester mata kuliah RPL Rekayasa Perangkat Lunak dengan dosen pengampunya Bapak Rian Amanda MPDT. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 submateri. Yang pertama itu tentang sistem operasi, yang kedua langkah instalasi SO Windows sederhana, dan yang ketiga itu tentang algoritma. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang materi sistem operasi atau SO. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem operasi, yang kedua menjalankan proses instalasi dan booting sistem operasi, yang ketiga menjalankan sistem operasi dengan teks maupun GUI, dan yang keempat mengoperasikan PC yang tersambung ke jaringan. Nah, langsung saja pengertian dari sistem operasi. Sistem operasi itu merupakan termasuk ke dalam sistem software perangkat lunak yang berperan dalam menjalankan perangkat keras komputer dan sistem komputer secara keseluruhan. Sistem operasi itu adalah perangkat lunak yang bertugas mengelola sumber daya dan menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk proses sumber daya. Nah, jadi itu pengertian dari sistem operasi. Langsung kita masuk kepada fungsi. Fungsi dari sebuah sistem operasi. Yang pertama itu antarmuka pengguna atau interface, yang mana ini mudah sekali dikenali oleh antarmuka ini mudah sekali dikenali oleh pengguna, karena melalui fungsi ini pengguna dapat berinteraksi dengan sistem operasi, perangkat keras maupun perangkat lunak lainnya. Antarmuka pengguna ini menjadi tempat bagi pengguna untuk menuliskan atau menjalankan perintah tersebut. Nah, secara garis besar ada 2 model antarmuka. Yang pertama itu ada Command Line Interface atau CLI, dan juga Graphic User Interface atau kita singkat sebagai GUI. CLI ini memberikan fasilitas bagi pengguna untuk memberikan perintah dalam bentuk teks, sedangkan dalam GUI ini memberikan tampilan grafis. Selanjutnya, manajemen memori. Memori utama itu lebih dikenal dengan sebuah array yang besar dari Word. Ukurannya itu mencapai per byte, ukuran itu mencapai ratusan bahkan jutaan. Memori utama itu berfungsi untuk menyimpan data, yang akses data itu digunakan oleh CPU dengan masukan dan juga pengeluaran. Memori utama itu termasuk penyimpanan data yang bersifat tidak permanen. Datanya akan hilang jika komputer itu dimatikan. Selanjutnya, manajemen file. File itu informasi bertujuan untuk mendapatkan informasi. Sistem operasi bertanggung jawab dengan aktivitas yang berhubungan dengan manajemen file, yang diantaranya itu membuat dan menghapus file, mendukung manipulasi berkas dan direktori, memindahkan berkas direktori, dan juga membackup berkas dalam penyimpanan. Nah, lalu manajemen proses. Proses adalah sebuah program yang sedang dieksekusi.
Sebuah proses itu membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Alokasi sumber daya tersebut dikelola oleh SO. Misalnya, penggunaan memori oleh CPU, file-file yang terbuka, dan penggunaan perangkat input, output, dan lainnya. Sistem operasi bertanggung jawab terhadap aktivitas yang berhubungan dengan yang berkaitan dengan manajemen proses. Misalnya membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem proses, menunda atau melanjutkan proses, menyediakan mekanisme untuk sinkronisasi dari proses. Nah, selanjutnya dari manajemen sistem masukan dan keluaran atau I/O. Sistem ini termasuk dengan device manager, menyediakan device saver sehingga aktivitas masukan dan keluaran itu seragam, menyediakan device driver yang umum. Misalnya dengan membaca, menulis, dan lainnya. Contohnya, pengguna menggunakan operasi yang sama dengan menggunakan operasi yang sama untuk membuka berkas di CD-ROM dan juga disk. Selanjutnya penjelasan BIOS. BIOS merupakan singkatan dari Basic Input Output System, yang merupakan kode-kode program pertama kali ketika komputer dinyalakan, atau kita sebut booting. Fungsi utama dari BIOS itu adalah untuk mengidentifikasi dan mengenali perangkat keras komputer. Biasanya, BIOS akan tersimpan dalam ROM, Read Only Memory, yang ada pada motherboard dari suatu komputer. Ketika komputer dinyalakan, maka BIOS akan mencoba mengenali bagian dari seperti sistem memori, perangkat PCI, prosesor, dan juga lain-lainnya. Selanjutnya masuk ke jenis-jenis sistem operasi. Sistem operasi telah berkembang melalui jalan yang panjang, dari yang paling sederhana sampai yang modern sekarang ini. Berikut ini ada sistem operasi yang banyak digunakan dan familiar bagi pengguna komputer. Yang pertama itu ada Windows. Ada DOS maksudnya. DOS merupakan singkatan dari Disk Operation System, yang merujuk pada sistem perangkat sistem operasi yang digunakan di banyak komputer yang menyediakan abstraksi dan pengelola perangkat yang menyimpan sekunder dan informasi. DOS biasanya dijalankan dari 1 atau 2 disk karena pada masa DOS digunakan, media penyimpanan masih sangat terbatas kemampuannya. Paling besar hanya 1,4 MB. Untuk menjalankan perintah SO, DOS menggunakan perintah yang berbasis CLA atau text. Unix dirancang untuk portable, multitasking, dan multi-user. Konsep utama Unix itu banyak menggunakan file text, biasanya untuk menyimpan data, menggunakan sistem file yang berjenjang, dan menggunakan banyak program kecil yang eksekusinya pada CLI dapat digabung dengan tanda pipeline. Selanjutnya Microsoft Windows. Microsoft Windows itu sering kita sebut dengan Windows. Awalnya dari Microsoft DOS itu karena tingginya permintaan sistem operasi yang bereksekusi. Awalnya
add-on dari Microsoft DOS karena tingginya tuntutan pada sistem operasi yang berbasis GUI. Secara konsep, sebenarnya Windows lebih banyak dirujukan kepada komputer personal. Pada awalnya, Windows tidak mendukung multitasking dan juga multi-user. Namun, Windows memiliki kelebihan dari sisi kemudahan pemakaiannya. Selanjutnya, macOS. Apple macOS merupakan turunan dari Unix yang melalui jalur BSD, Base Kernel Software Distribution. Nah, oleh karena itu kekuatan dalam multitasking user networking pada Unix juga dimiliki oleh macOS. macOS itu sistem operasinya berbasis GUI. Apple merupakan pelopor dalam penggunaan GUI pada sistem operasi. Selanjutnya itu Linux. Linux sangat mirip dengan sistem Unix karena kompatibilitas Unix merupakan tujuan utama dari Linux. Linux merupakan salah satu sistem SO yang perkembangannya paling cepat. Kehadiran sejumlah perkembangan tersebar seluruh dunia yang selalu memperbaiki segala untuk kemajuan sistem operasi tersebut. Bersamaan dengan itu, banyak pengembang yang bekerja untuk memindahkan berbagai operasi ke Linux. Selanjutnya, menyiapkan dan menjalankan sistem operasi. Perlu bagi kita sebagai pemrogram untuk mengetahui secara lebih mendalam bagaimana instalasi dari booting dan menjalankan SO. Pertama itu instalasi. Instalasi adalah pemasangan perangkat lunak pada sistem komputer. Instalasi SO itu adalah pemasukan instalasi sistem operasi pada sistem komputer. Proses instalasi juga dapat dibagi berdasarkan sumber instalasi, yaitu bersumber dari media, dari CD, disk, yang bersumber dari network. Nah, adapun tahapan dalam instalasi biasanya seperti yang pertama, cek persiapan perangkat kelas. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua perangkat keras dan peripheral lain itu sudah terpasang secara benar. Lalu kita setting BIOS, yaitu untuk mengkonfigurasi BIOS agar meletakkan instalasi dengan urutan paling atas. Lalu booting dari media instalasi. Apabila setting BIOS berhasil dengan baik, maka komputer akan boot dari media instalasi. Lalu setting I/O utama yang bertujuan untuk mengatur perangkat input dan output utama itu seperti mouse, keyboard, dan itu dapat berjalan dengan baik jika proses instalasi dilakukan. Lalu persiapan dan penentuan lokasi penyimpanan. Yang paling umum digunakan itu hard disk yang tertanam di komputer. Agar kita menginstal sistem operasi sesuai keinginan kita, maka kita melakukan tahap custom. Lalu kita copy disk dan kita setting lain-lainnya. Kemudian penentuan user. User itu adalah pengguna dari sistem operasi. Data dari user yang biasanya ditanyakan yaitu username dan juga password. Secara umum ada dua user, itu administrator dan user biasa. Selanjutnya booting. Booting itu merupakan suatu proses awal saat komputer itu dihidupkan. Proses awal dari booting itu dimulai dari pembacaan eksekusi program yang tersimpan di ROM komputer dan data setup yang tersimpan dalam
SMOS. Pada sistem operasi Windows, kita tidak dapat melihat apa yang terjadi pada sistem operasi dimuat atau dijalankan. Kita itu hanya disuguhkan dengan penampilan biasanya itu seperti logo yang disebut sebagai boot flash. Tetapi pada keluarga Linux terdapat memilih proses jalannya SO itu ditampilkan atau tidak dengan mengkonfigurasi boot dari biasa itu menggunakan LILO. Selanjutnya perintah berbasis teks. Banyak orang berpikir dengan perintah berbasis teks atau CLI itu menyulitkan karena harus menghafal perintah dan menuliskan perintah tersebut. Maka tampilannya dan juga tampilannya tidak menarik. Namun sesungguhnya ada keuntungan tersendiri, seperti eksekusi perintah relatif lebih cepat, hemat dalam penggunaan sumber daya, termasuk CPU dan juga memori utamanya, dan tidak tergantung pada perangkat keras dalam spesifikasi yang tinggi, terutama pada VGA dan juga monitor. Ada dua kelompok utama dalam perintah-perintah mode ini. Yang pertama itu perintah yang berhubungan dengan administrasi sistem. Termasuk dalam kelompok ini biasanya hanya dapat dilaksanakan oleh pengguna yang memiliki hak sebagai administrator. Perintah yang termasuk kelompok ini biasa tersimpan di direktori. Dan yang kedua itu perintah untuk pengguna yang biasa. Perintah ini dapat diakses oleh pengguna biasa, termasuk biasanya tersimpan di direktori bin. Namun ada beberapa hal yang penting dalam mode CLI, yaitu menampilkan isi direktori. Dapat digunakan perintah is diikuti dengan argumen lain. Lalu pindah direktori. Dapat dilakukan dengan perintah cd diikuti lokasi di mana kita mau berpindah. Lalu mencari file. Dengan perintah find dapat digunakan untuk mencari file tertentu di lokasi yang ditentukan. Lalu menampilkan isi file dapat digunakan perintah mod atau dengan ikuti nama filenya. Menyimpan file dan direktori. Perintah cp bertujuan untuk menyalin file direktori lalu memindahkan file. Dapat digunakan perintah mv. Lalu mengganti nama file dapat digunakan mv juga untuk mengganti nama file. Selanjutnya menghapus file dan direktori, yaitu dengan perintah rm. Lalu membuat direktori merupakan perintah untuk membuat direktori baru dengan perintah mk dir. Lalu memahami file dan direktori. Pada sistem operasi Windows, file direktori tidak memiliki file proteksi yang cukup karena file dan direktori hanya mempunyai atribut yang terbatas. Selanjutnya, mengontrol proses. Ini merupakan hal yang sangat penting dalam sehingga perintah yang berhubungan dengan proses menjadi penting untuk diketahui. Untuk melihat proses yang berjalan dapat digunakan perintah OS. Untuk mengetahui ruang kosong pada disk, untuk menggunakan perintah df. Masih banyak lagi perintah yang dapat digunakan dalam CLI di Linux.
Namun yang telah saya sebutkan tadi merupakan yang termasuk dalam untuk menjalankan perintah. Lalu bekerja dengan GUI. Bekerja dengan GUI secara umum dapat untuk memudahkan pengguna, karena pengguna menggunakan mouse untuk melakukan sejumlah perintah. Mouse memiliki beberapa penggunaan. Kita klik satu kali, digunakan untuk menunjuk suatu file sebelum dilakukan operasi lainnya. Jika kita klik double klik untuk mengeksekusi suatu perintah, misalnya buka folder dan menjalankan file yang bisa dieksekusi. Kalau klik kanan untuk membuka konteks menu, dan drag and drop untuk memindahkan file dari satu tempat ke tempat lainnya. Selanjutnya, penjelasan bekerja dalam komputer jaringan. Bekerja dalam komputer yang terhubung ke jaringan bukanlah sesuatu yang aneh. Hampir semua tempat memiliki banyak komputer yang terhubung ke jaringan sebagai sarana untuk berkomunikasi. Oleh karena itu, pengetahuan dasar dapat bekerja dengan komputer yang terhubung ke jaringan menjadi sangat penting. Pertama itu kita lakukan persiapan. Ada hal penting yang harus dipersiapkan dalam koneksi ke jaringan komputer, yaitu pada perangkat keras, perangkat lunak, dan juga akses ke jaringan. Yang pertama itu tentang perangkat keras. Perangkat keras merupakan perangkat yang dapat kita sentuh, yang bersifat fisik. Kebutuhan perangkat keras sangat bergantung pada koneksi jaringan yang akan kita gunakan. Untuk koneksi ke jaringan LAN dibutuhkan kebutuhan utamanya itu adalah NIC, yaitu Network Interface yang telah terpasang dengan baik, yang sesuai dengan kabel jaringan. Untuk koneksi ke jaringan dengan cara dial-up membutuhkan modem dan juga kabel analog. Selanjutnya perangkat lunak. Perangkat lunak itu sering kita sebut sebagai software, yang merupakan satu perangkat yang berbentuk program. Perangkat lunak utama selain SO adalah paket CV atau IP. Sudah terinstall dengan benar pada komputer. Pada sistem operatif Windows dapat dilakukan dengan double klik pada tipe koneksi, kemudian setelah jendela proteksi muncul, cek apakah sudah ada TCP atau IP yang sudah terinstall. Lalu, akses ke jaringan. Akses ke jaringan ini berhubung dengan hak atau kewenangan kita dalam jaringan komputer yang akan kita masuki. Pertama itu, kita temukan alamat IP atau IP address dan password untuk masuk ke dalam jaringan tersebut. Ada jaringan, maka kita tidak perlu khawatir jika kita menggunakan jaringan dengan DHCP. Kita tidak perlu khawatir karena nomor IP akan diberikan langsung ketika komputer kita terhubung ke jaringan. Apabila tidak menggunakan DHCP, maka kita harus memberikan nomor IP yang diberikan oleh administrator jaringan pada komputer. Konfigurasi koneksi jaringan. Pada sistem operasi modern sekarang ini, koneksi ke jaringan bukan pekerjaan yang menyulitkan. Hampir semua koneksi telah dijalankan secara otomatis oleh SO. Pada jaringan LAN yang menggunakan DHCP, komputer menggunakan sistem SO Windows versi 2000 dan yang lebih terbaru lagi, maupun Linux yang secara otomatis terkoneksi ke jaringan
dan mempunyai nilai nomor IP yang dinamik. Pada sistem operasi Windows, untuk memeriksa apakah komputer tersambung ke jaringan, kita dapat melihatnya pada tray decodification area yang terletak di bagian kanan bawah dari PC kita. Selanjutnya, berbagi file. Kelebihan utama dari jaringan komputer adalah penggunaan secara bersama berbagai macam sumber daya seperti file, printer, media perekam, scanner, dan juga lain-lainnya. Nah, penjelasan tentang berbagi file. Direktori atau file yang ada pada komputer dapat diatur agar dapat digunakan oleh komputer lain di dalam jaringan. Untuk membagi atau share directory file, kita dapat menempuh dengan cara buka Windows Explorer, kemudian klik kanan pada directory atau file yang akan kita share ke pilih Sharing and Security. Setelah muncul jendela Properties, lalu kita pilih tab Sharing. Dan pada bagian Network Sharing Security, cek pada share this folder ke network dan beri nama untuk direktori yang di-share. Lalu berbagi printer. Untuk dapat berbagi data printer, caranya hampir sama. Kita lakukan dengan cara buka jendela printer, Access dengan cara Start Setting printer Access. Setelah jendela terbuka, klik kanan pada printer yang akan di-share dan pilih Sharing. Setelah jendela Properties printer terbuka, pilih File Sharing dan klik Share this printer serta beri namanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang submateri yang kedua, yaitu langkah instalasi SO Windows yang sederhana. Nah, untuk menginstal Windows, kita perlu menyiapkan yang namanya CD. CD itu merupakan compact disk yang biasanya kita sebut dengan kaset, yaitu yang berbentuk piringan bulat yang terbuat dari logam ataupun bahan lem plastik yang bersifat magnet. Nah, jadi CD itu perlu kita burning terlebih dahulu. Burning itu artinya membakar, yang merupakan cara untuk menyimpan file ataupun dokumen kita, baik berupa foto, video, musik, dan juga file-file lainnya ke dalam CD tersebut. Nah, jadi ketika kita sudah memburning CD tersebut, lalu kita masukkan ke dalam PC komputer, lalu kita matikan komputer, lalu kita nyalakan. Nah, di situ dia akan keluar dari bentuk dari booting itu, lalu kita tinggal tekan tombol sesuai dengan komputer, misalnya F1, F2 maupun juga F10. Lalu kita ikuti langkah-langkah dari instalasi tersebut, lalu dia akan terinstall. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk menginstal Windows 7 di VirtualBox. VirtualBox itu merupakan mesin virtual yang digunakan untuk jika kita menginstal Windows di situ, jadi kita itu bisa merekam, ataupun ketika kita menginstal di VirtualBox itu kita tidak perlu mematikan komputer kita atau PC dan juga laptop kita terlebih dahulu. Nah, langkah yang pertama itu, setelah kita selesai menginstal VirtualBox, maka kita membuat mesin virtualnya. Lalu kita klik Start. Kita akan diminta untuk memasukkan ISO. ISO itu merupakan perangkat lunak yang telah kita download terlebih dahulu. Lalu ISO itu disesuaikan dengan Windows yang akan kita install. Di sini saya akan menjelaskan tentang ISO dari Windows 7. Nah, lalu kita pilih choose folder di mana kita menyimpan ISO Windows 7 tersebut pada PC. Lalu kita add, kita open, choose, lalu start. Nah, langkah selanjutnya itu akan muncul pilihan bahasa. Biasanya kita memilih bahasa Inggris dan juga temanya itu Indonesia.
lalu kita klik install now. Nah, pada lisensi Windows, kita tinggal menceklis lalu pilih next. Pada jendela instalasi, kita pilih custom untuk instalasi Windows baru. Nah, selanjutnya pada partisi, pilih disk 0 pada partition 2 dan 1, kita terlebih dahulu kita format, lalu kita okekan, kemudian pilih disk 0 pada partition yang kedua, yaitu yang mana penyimpanannya paling kecil dengan size misalnya yang paling kecil gigabits-nya, lalu kita tinggal next. Kemudian kita tinggal menunggu preparing sampai dengan 100%. Kira-kira memerlukan waktu beberapa menit, 20 menit sampai dengan setengah jam atau lebih. Lalu secara otomatis dia akan merestart secara langsung. Kemudian akan muncul jendela untuk memasukkan nama VC. Nah, di situ kita lalu memasukkan terlebih dahulu kita pilih ASCII letter. Lalu zona waktunya itu kita pilih Bangkok, Hanoi, Jakarta. Kemudian lalu bisa kita next kan. Dan ketika kita pilih selanjutnya kita pilih public network. Setelah loading, maka instalasi dari Windows 7 pada VirtualBox itu selesai. Nah, begitulah langkah dari instalasi Windows 7 di VirtualBox. Langkah tersebut sama jika kita lakukan secara langsung pada komputer atau PC. Selanjutnya saya akan menjelaskan submateri yang ketiga, yaitu tentang algoritma. Algoritma itu diambil dari seorang ilmuwan Islam yang terkenal dari ilmuwan matematika, astronomi, dan astrologi yang bernama Al-Khawarizmi. Dan diartikan dalam bahasa Inggris itu algoritm, sehingga diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Standar kompetensi algoritma pemrograman dasar terdiri dari 4 kompetensi dasar, yang mana 4 kompetensi dasar itu menjelaskan tentang variabel, konstanta, dan tipe data, lalu membuat algoritma logika alur pemrograman, menerapkan pengelolaan array, dan mengoperasikan file. Masuk pada penjelasan variabel, konstanta, dan juga tipe data. Variabel adalah tempat di mana kita dapat mengisi dan mengosongkan nilainya dan memanggil kembali apabila dibutuhkan. Setiap variabel akan mempunyai nama atau identifier dan juga nilai. Contohnya seperti username-nya si A dan namanya si B, harganya 10.000 dan harga totalnya menjadi 20.000. Nah, jadi nama, harga, dan harga total itu merupakan nama dari variabel, sedangkan A, B, dan 10.000, 20.000 itu adalah nilai dari masing-masing variabel tersebut. Nah, nilai-nilai ini akan tersimpan di dalam nama variabel masing-masing sepanjang kita tidak merubahnya. Pemberian nama variabel itu harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh bahasa pemrograman yang kita gunakan. Aturan itu seperti nama variabel itu harus diawali dengan huruf. Lalu tidak boleh menggunakan spasi pada satu nama variabel. Spasi itu bisa kita ganti dengan karakter underscore. Lalu variabel itu tidak boleh menggunakan karakter-karakter yang khusus, dan juga variabel tidak boleh menggunakan kata kunci di bahasa pemrograman. Nah, selanjutnya konstanta. Konstanta itu adalah variabel yang nilai datanya bersifat tetap dan tidak bisa diubah. Jadi, konstanta itu juga variabel dengan variabel bedanya yaitu pada nilai yang disimpannya. Jika nilai datanya sepanjang program berjalan tidak berubah, maka sebuah variabel akan lebih baik diperlakukan sebagai konstanta. Sebagai contoh, jika kita membuat program perhitungan matematik dengan menggunakan nilai pi, yaitu 3,14 yang mungkin akan muncul di banyak tempat pada kode program, kita dapat membuat pi sebagai konstantanya. Penggunaan konstanta pi ini akan lebih mudah penulisannya kode program dibanding harus mengetikkan nilai 3,14 yang berulang-ulang. Selanjutnya yaitu tipe data. Tipe data itu merupakan jenis data yang dapat diolah oleh komputer
untuk memenuhi kebutuhan dalam pemrograman komputer. Setiap variabel atau konstanta yang ada dalam kode program sebaiknya kita ditentukan dengan pasti terlebih dahulu tipe datanya. Ketetapan pemilihan tipe data pada variabel dan konstanta itu sangat menentukan dalam pemakaian sumber daya komputer, terutama di memori komputer. Adapun tipe data numerik, yang mana digunakan pada variabel atau konstanta untuk menyimpan nilai dalam bentuk bilangan ataupun juga angka. Semua bahasa pemrograman menyediakan tipe data dari numerik, hanya berbeda dalam jenis numerik yang diakomodasi. Jenis yang termaksud dalam tipe numerik antara lain itu seperti integer atau bilangan bulat dan float, yaitu bilangan pecah. Selain itu juga diterapkan presisi angka yang digunakan, misalnya tipe data single, yaitu tipe data untuk bilangan pecahan dengan presisi yang terbatas, dan juga tipe data double, yaitu tipe data untuk bilangan pecahan dengan presisi yang lebih akurat. Lalu karakter itu merupakan tipe data yang paling banyak digunakan. Tipe data karakter sering disebut sebagai char atau string. Tipe data string itu hanya dapat digunakan untuk menyimpan teks apapun sepanjang dalam tanda petik 2 atau petik tunggal. Lalu boolean. Tipe data boolean ini digunakan untuk menyimpan nilai true atau false, yaitu true benar dan false itu salah. Sebagian besar bahasa pemrograman nilai selain 0 menunjukkan true dan 0 itu melambangkan false. Tipe data ini banyak digunakan untuk pengambilan keputusan pada struktur percabangan dengan if, then, atau if, then, dan else. Lalu array. Array ini sering disebut sebagai larik, yaitu tipe data yang terstruktur dengan baik meskipun masih sederhana. Array itu hanya menyimpan sejumlah data dengan tipe yang sama atau homogen dalam sebuah variabel. Nah, selanjutnya record atau struct, yaitu termasuk tipe data komposit, di mana dalam bahasa Pascal atau Delphi, sedangkan struct itu dikenal dalam bahasa C++. Nah, berbeda dengan array, tipe data record mampu menampung banyak data dan juga tipe-tipe data yang berbeda atau heterogen. Lalu IMAX atau gambar, yaitu merupakan tipe data yang grafik, misalnya grafik perkembangan jumlah siswa, foto keluarga kita, video perjalanan, dan lain-lainnya. Pada bahasa pemrograman modern, terutama yang berbasis visual, tipe data ini telah didukung dengan sangat baik. Nah, lalu datetime, yang mana nilai data untuk tanggal atau date dan waktu time secara internal disimpan dalam format yang spesifik. Variabel atau konstanta itu dideklarasikan dengan tipe data date yang digunakan untuk menyimpan baik tanggal maupun jam. Tipe data ini masuk ke dalam kelompok tipe data composite karena merupakan bentukan dari beberapa tipe data. Lalu tipe data lain atau subrange. Tipe data subrange ini merupakan tipe data bilangan yang mempunyai jangkauan nilai tertentu sesuai dengan yang ditetapkan oleh programmer. Biasanya yaitu mempunyai nilai batas minimum dan juga maksimum. Tipe data ini tentunya didukung dengan sangat baik dalam Delphi. Lalu ada enumerasi, yang merupakan tipe data yang mempunyai elemen yang harus disebut satu persatu dan bernilai konstanta integer sesuai dengan urutannya. Nilai konstanta integer dan elemen ini diwakili oleh suatu nama variabel yang ditulis di dalam kurung. Lalu objek. Tipe data objek ini digunakan untuk menyimpan nilai yang berhubungan dengan objek-objek yang disediakan oleh Visual Basic, Delphi, dan juga bahasa pemrograman lain yang berbasis GUI. Sebagai contohnya, misal kita mempunyai form yang memiliki control command button yang kita beri nama dengan command 1. Lalu ada varian, yang mana tipe data ini hanya ada di Visual Basic, yang mana paling fleksibel di antara tipe data yang lain karena dapat mengakomodasi semua tipe lain, seperti yang telah dijelaskan. Kemudian masuk kepada penjelasan struktur algoritma pemrograman.
yang mana terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu algoritma. Algoritma itu merupakan urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Masalah itu dapat berupa apa saja untuk setiap masalahnya, dan ada syarat kondisi awal yang harus dipenuhi sebelum menjalankan dari algoritma. Jadi dengan menggunakan algoritma itu kita bisa biasanya memiliki daftar bahan atau bumbu yang akan digunakan, yaitu urutan-urutan pengerjaan dan bagaimana hasil dari urutan pengerjaan tersebut. Tingkat kerumitan dari algoritma itu merupakan ukuran banyak dari komputasi yang dibutuhkan algoritma disebut untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, sebagai contohnya seperti algoritma untuk menghitung luas dari segitiga. Langkah yang pertama itu yaitu start, yang kedua baca data alas dan tinggi, lalu luas adalah alas dikali tinggi 0,5, dan yang keempat itu tampilkan luas, lalu yang kelima di stop. Nah, selanjutnya cara penulisan dari algoritma. Yang pertama itu ada Structured English atau SE, yang mana merupakan alat yang cukup baik untuk menggambarkan suatu algoritma. Dasar dari SE ini adalah bahasa Inggris, namun kita dapat memodifikasi dengan bahasa Indonesia sehingga kita belum boleh menyebutnya sebagai Structured Indonesia atau SE. Selanjutnya passcode, yang mana passcode itu mirip dengan SE, namun passcode itu berarti imitasi atau tiruan untuk menyerupai, sedangkan code itu merujuk pada kode program, sehingga passcode itu adalah kode yang mirip dengan instruksi kode program yang sebenarnya. Passcode itu didasarkan pada bahasa pemrograman yang sesungguhnya seperti BASIC, Fortran, dan juga Pascal. Passcode itu passcode yang berbasis bahasa Pascal merupakan passcode yang sering kita gunakan. Lalu ada flowchart. Flowchart itu merupakan bagan alir, yaitu skema atau bagan chart yang menunjukkan aliran flow di dalam suatu program secara logika. Flowchart itu merupakan alat yang banyak digunakan untuk menggambarkan algoritma dalam bentuk notasi-notasi yang tertentu. Pada flowchart itu memiliki simbol yang penting untuk digunakan dalam membuat algoritma. Misalnya gambar notasi genjer genjang itu merupakan disebut data, yang dimana digunakan untuk mewakili data input ataupun output untuk menyatakan operasi pemasukan data dan juga pencetakan hasil. Contoh dari flowchart itu seperti misalnya kita mulai dengan tipe data yang dengan simbolnya seperti persegi panjang tapi ujungnya itu bulat, dan lalu menuju ke baca data dengan simbol jajar genjang, lalu menuju hitung luas segitiga dengan simbol persegi panjang, dan lalu tampilkan hasil luas dengan simbol jajar genjang, lalu dengan persegi panjang yang pinggiran itu bulat, itu selesai. Selanjutnya yaitu penjelasan struktur algoritma berurutan. Ada 3 dasar struktur yang digunakan dalam membuat algoritma, yaitu struktur berurutan sequencing, struktur pemilihan, keputusan, percabangan, branching, dan struktur pengulangan atau looping. Yang mana struktur berurutan itu terdiri satu atau lebih dari instruksi. Ya, instruksi itu dikerjakan secara berurutan sesuai dengan urutan penulisannya, yaitu sebuah instruksi dieksekusi setelah instruksi sebelumnya selesai dieksekusi. Selanjutnya struktur algoritma percabangan, yang mana program akan berpindah urutannya terlaksana jika suatu kondisi yang disyaratkan itu dipenuhi. Pada proses ini simbol flowchart decision harus digunakan. Simbol decision ini berisi pernyataan yang akan diuji kebenarannya. Nilai hasil pengujian itu akan menentukan cabang mana yang akan ditempuh. Selanjutnya yaitu struktur pengulangan, yang mana struktur pengulangan ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama itu kondisi pengulangan,
kondisi pengulangan itu yaitu syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan pengulangan. Syarat ini biasanya dinyatakan dalam ekspresi boolean yang harus diuji apakah bernilai benar, true atau salah, false. Dan yang kedua itu ada badan pengulangan atau loop body, yaitu satu atau lebih instruksi yang akan diulang. Ada beberapa bentuk pengulangan yang digunakan, yaitu seperti struktur pengulangan dengan for, yang mana for itu merupakan salah satu teknik pengulangan yang paling tua dalam bahasa pemrograman. Hampir semua bahasa pemrograman itu menyediakan metode ini, meskipun sintaksnya mungkin berbeda. Selanjutnya ada struktur pengulangan dengan will, yang mana struktur will ini akan mengulang pernyataan pada badan loop sepanjang kondisi pada will itu bernilai benar. Dalam artian kita tidak perlu tahu pasti berapa kali diulang, yang penting sepanjang kondisi pada will dipenuhi, maka pernyataan pada badan loop itu akan diulang. Selanjutnya masuk kepada penjelasan pengelolaan array, yang mana pengertian array itu yaitu variabel yang kita gunakan adalah variabel. Selanjutnya pengelolaan array. Pertama kita harus mengetahui apa itu pengertian dari array. Array itu adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan elemen yang bertipe sama. Setiap elemen diakses langsung melalui indeksnya. Indeks array itu haruslah tipe data yang menyatakan keterurutan, misalnya integer atau string. Kemudian pencarian data dalam array. Salah satu permasalahan yang sering dijumpai dalam array itu misalnya bagaimana mencari elemen tertentu dari array. Misal pada kasus locker, yang mana di atas contohnya itu tersedia 100 kotak. Kemudian kita disuruh untuk mencari nomor kotak keberapa yang dimiliki oleh seorang siswa yang bernama Ruby. Selanjutnya pengurutan data pada array. Ada beberapa algoritma yang dapat digunakan untuk mengurutkan sekumpulan dan bilangan antara lain seperti bubble sort, selection sort, cell sort, quick sort, dan juga lain-lainnya. Nah, sekian penjelasan submateri dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.